Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Apriana Aurora, Aprilia Casanova, Khairunisa, Della Lydia, dan Gracia Ika Putri. Kami akan menjelaskan tentang pengelolaan bahan kimia berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan B3. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh Khairunisa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu manajemen atau pengelolaan dan penanganan bahan kimia berbahaya dan beracun atau lebih populer dengan istilah B3 dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian. Banyak terjadi kecelakaan dalam industri yang disebabkan karena ketidaktahuan operator ataupun pekerja dalam mengenali dan menangani B3 tersebut. Kecelakaan kerja merupakan dampak yang harus diperhitungkan dan diantisipasi, sehingga sedapat mungkin hal ini harus dihindari dan dicegah agar tidak terjadi. Next, selanjutnya itu definisi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 berbunyi, bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, keselamatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki sifat reaktif dan atau sensitif terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang dengan sifatnya tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya. Kemudian bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dalam jumlah kecil menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia apabila terserap dalam tubuh melalui pernafasan, tetelan, atau kontak melalui kulit. Sekian dari saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Veronisa. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Secara umum, unsur pengelolaan atau manajemen B3 sama dengan unsur manajemen seperti yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan bahan, klasifikasi bahan, dan perencanaan penyimpanan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Dalam pengorganisasian perlu adanya koordinasi antar berbagai pihak yang berkepentingan dengan B3 tersebut. Selain itu, juga dilakukan penetapan persyaratan penyimpanan B3, di mana setiap jenis bahan memiliki syarat penyimpanan tertentu. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau accounting. Dalam pelaksanaan, setiap kegiatan dimulai dari pengelolaan atau penyimpanan. Pemakaian dan pengawasan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur harus digunakan untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan B3 oleh semua personel, baik sebagai pengelola, pemakai maupun pengawas. Prosedur yang telah ditetapkan harus telah teruji dan mengacu pada informasi yang telah ada pada setiap bahan kimia. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Dalam pengendalian manajemen B3 dapat dilakukan dengan inspeksi, audit maupun pengujian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh manajemen yang memiliki tugas pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi maupun oleh manajemen yang lebih tinggi terhadap manajemen di bawahnya sebagai pengawasan melekat, sehingga segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan B3 berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah pengaruh B3. Yang pertama yaitu kebakaran, pelarut organik, dan gas-gas. Yang kedua yaitu ledakan, bahan peledak, gas-gas yang mudah terbakar, peroksida, gas cair bertekanan tinggi. Yang ketiga yaitu keracunan, yang akutnya itu disebabkan oleh CO dan HCN. Yang kronik yaitu benzena dan PB. Kemudian iritasi dari bahan kimia korosif, iritan seperti HCl. Dampak dari B3 tersebut yaitu korban jiwa, kerusakan atau pencemaran lingkungan, kesehatan pekerja, dan kerugian materi. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Lydia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kebakaran.
Kebakaran terjadi bila bahan kimia yang mudah terbakar seperti pelarut organik dan gas berkontak dengan logam panas, bara api, atau loncatan listrik. Kebakaran dapat pula menimbulkan ledakan lain yang lebih dahsyat atau dapat juga menghasilkan bahan lain yang bersifat racun. Kemudian ada ledakan, yaitu suatu reaksi yang amat cepat dan menghasilkan gas dalam jumlah yang besar. Ledakan dapat terjadi oleh reaksi yang amat cepat dari bahan peledak atau gas yang mudah terbakar, atau reaksi dari berbagai peroksida organik. Dan dapat juga terjadi karena adanya gas cair pada tekanan tinggi yang tidak terkendali. Keracunan yaitu masuknya bahan kimia ke dalam tubuh yang dapat berakibat keracunan akut atau keracunan kronik. Keracunan akut sebagai akibat penyerapan B3 dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat, dan dapat pula berakibat fatal seperti keracunan gas karbon monoksida dan HCN. Keracunan kronik adalah penyerapan B3 dalam jumlah sedikit, tetapi berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga akibatnya baru dirasakan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun sampai puluhan tahun. Iritasi yaitu kerusakan atau peradangan permukaan tubuh, seperti kulit, mata, dan saluran pernafasan oleh bahan kimia korosif, atau iritan seperti asam klorida dan lain-lainnya. Klasifikasi secara umum, bahan-bahan tersebut dapat digolongkan menjadi 5, yaitu bahan yang mudah terbakar atau flammable substance, yaitu bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran dapat terjadi bila ada 3 unsur yang bertemu, yaitu bahan oksigen dan panas. Yang kedua ada bahan yang mudah meledak atau eksplosif, yaitu bahan kimia padat, cair, atau campuran keduanya, yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar, disertai suhu tinggi, sehingga dapat menimbulkan ledakan. Selain itu juga termasuk bahan yang karena struktur kimianya tidak stabil dan reaktif, sehingga mudah meledak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Della. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gracia. Kepada Grace, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan reaktif terhadap air atau asam atau water acid sensitive substance, yaitu bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan air, disertai pengeluaran panas dan gas yang mudah terbakar, dan disertai ledakan. Bahan yang reaktif terhadap air juga terhadap asam, di mana reaksi yang terjadi adalah eksotermis dan menghasilkan gas yang mudah terbakar, sehingga dapat menimbulkan ledakan. Yang keempat, bahan beracun atau toxic substance, yaitu bahan kimia yang dalam konsentrasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Yang kelima, gas bertekanan atau compressed gases, yaitu gas yang disimpan dalam tekanan tinggi, baik gas yang ditekan, gas cair, atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Next. Lalu ini berikut ini adalah penggolongan jenis bahan kimia berbahaya. Jenis bahannya itu ada padat, cair, dan gas. Yang bahan yang mudah terbakar itu contohnya, kalau padat itu seperti belerang, fosfor, hidrida logam, kapas, kertas, rayon, dan lain-lain. Yang cair sebagai pelarut atau eter, alkohol, aseton, benzena, dan lain-lain. Kalau gas alam, hidrogen, asetilen, etilen, oksida, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada bahan peledak. Contohnya itu ada TNT atau trinitrotoluena, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Selanjutnya bahan dengan struktur kimia tidak stabil, yaitu asetilen, diazo, CN2, nitozo, CNO, peroksida, OO, ozon, O2, azida, N2, perkloril, CClO2, dan lain-lain. Campuran zat kimia eksplosif,
Itu ada contohnya oksidator atau KClO2, NO3, asam nitrat, kalium permangat, krom trioksida. Dan oksidator plus reduktor itu ada reduktornya karbon, belerang, etanol, gliserol, dan hidrazin. Pelarut organik membentuk peroksida organik itu ada eter, keton, ester, senyawa tak jenuh, dan lain-lain. Lalu ada bahan reaktif terhadap air atau asam. Nah, bahannya itu ada alkali. Contohnya natrium dan kalium. Selanjutnya logam halida dan anhidrat. Contohnya tuh aluminium bromida atau AlBr2. Logam oksida anhidrat, kalsium oksida atau CaO, oksida non-logam halida atau sulfonil klorida, reaktif terhadap asam atau kalium klorat atau perklorat, kalium permanganat. Jenisnya lagi bahan beracun, bahannya cair dan gas. Yang cair contohnya pestisida, amoniak. Yang gas contohnya benilium. Selanjutnya itu gas bertekanan. Untuk gas bakar, contohnya asetilen. Untuk bahan baku beracun, contohnya amoniak. Untuk sterilisasi, contohnya etilen oksida. Untuk hidrogenasi, contohnya hidrogen. Untuk pencucian atau bebas O2, itu nitrogen. Untuk klorinasi, contohnya klor. Untuk bahan baku plastik, contohnya viniklorida. Next. Penyimpanan B3. Dalam penyimpanan B3 harus diketahui sifat-sifat berbagai jenis bahan kimia berbahaya dan juga perlu memahami reaksi kimia akibat interaksi dari bahan-bahan yang disimpan. Interaksi dapat berupa 3 hal, yaitu yang pertama, interaksi antara bahan dan lingkungannya. Contoh, panas atau percikan api yang dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan, terutama untuk zat yang mudah terbakar dan mudah meledak, seperti pelarut organik dan peroksida. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Grace. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aprilia. Kepada Aprilia, silakan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu ada interaksi antar bahan dan wadahnya. Contoh itu beberapa bahan kimia yang amat korosif seperti asam sulfat, asam klorida, natrium hidroksida dapat merusak wadahnya. Nah, kerusakan ini dapat menyebabkan interaksi antara bahan sehingga menimbulkan reaksi-reaksi berbahaya seperti kebakaran, ledakan, atau menimbulkan keracunan. Ketiga itu ada interaksi antar bahan. Contoh interaksi antar zat, oksidator, dan reduktor. Ini dapat menyebabkan atau menimbulkan ledakan dan kebakaran, sedangkan interaksi antar asam dan garam dapat menimbulkan gas beracun. Oleh karena itu, beberapa bahan yang mungkin bereaksi harus dipisahkan dalam penyimpanannya. Selanjutnya, di sini ada syarat penyimpanan jenis bahan tertentu. Di sini ada bahan beracun. Untuk cara penyimpanannya atau syarat penyimpanannya itu ruangan harus dingin dan berventilasi, jauh dari sumber panas, terpisah dari bahan kimia lain yang reaktif, dan tersedia alat pelindung diri seperti masker, pakaian pelindung, sarung tangan, dan lain-lainnya. Untuk bahan korosif yaitu syarat penyimpanannya, ruangannya itu harus dingin dan berventilasi, wadah tertutup dan berlabel, terpisah dari zat beracun, tersedia alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan lain-lainnya. Untuk bahan mudah terbakar, syarat penyimpanannya, ruangannya harus dingin dan berventilasi, jauh dari sumber panas atau api, tersedia alat pemadaman kebakaran.
Untuk bahan mudah meledak, syarat penyimpanannya yaitu ruangannya harus dingin dan berventilasi dan jauh dari sumber panas atau api. Untuk bahan oksidator, syarat penyimpanannya itu ruangannya harus dingin dan berventilasi, jauh dari sumber api atau panas dan dilarang merokok, dan serta jauh dari bahan reduktor dan yang mudah terbakar. Untuk bahan reaktif terhadap air, syarat penyimpanannya suhu ruangannya itu harus dingin, kering, dan berventilasi. Terus bangunannya itu harus kedap air. Pemadaman kebakaran yang tersedia itu tidak menggunakan air seperti CO2, halon, dry powder. Untuk bahan reaktif terhadap asam, syarat penyimpanannya itu ruangannya itu harus dingin dan berventilasi, jauh dari sumber api dan panas. Ruangan penyimpanan itu perlu dirancang agar tidak memungkinkan terbentuknya kantong-kantong hidrogen, karena reaksi dengan asam akan terbentuk gas hidrogen yang mudah terbakar. Untuk gas bertekanan harus disimpan dengan dalam keadaan tegak atau berdiri yang terikat, dan ruangannya itu harus dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari. Jauh dari api dan panas, jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran atau katupnya. Selanjutnya, penanganan B3 ini berdasarkan jenis bahannya. Jenisnya itu ada bahan beracun dan korosif. Penanganannya itu pencampuran, pengadukan, pemanasan, dan pemindahan dilakukan dalam ruangan khusus atau almari asam. Dan menggunakan alat pelindung seperti masker, sarung tangan, dan respirator yang sesuai dengan bahan yang ditangani, pelindungan badan seperti jas lab dan lain-lainnya. Dan alat ini harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosif dan mempunyai daya lindung terhadap bahan yang ditangani. Tidak diperkenankan merokok, minum, dan makan dalam ruangan kerja, serta ruangan kerja itu mempunyai sirkulasi dan ventilasi udara yang baik. Untuk bahan yang mudah terbakar, penanganannya itu yaitu menjauhkan sumber panas, yaitu api yang terbuka atau bara, terus loncatan api listrik, logam panas, dan tidak diperkenankan merokok. Serta ruangan kerja ini harus memiliki sirkulasi dan ventilasi udara yang baik, serta tersedia alat pemadaman kebakaran. Untuk bahan yang reaktif itu penanganannya hindari dari sumber panas dan matahari, hindarkan pengadukan yang menimbulkan panas, hindarkan dari benturan dan gesekan yang kuat, dan untuk zat yang reaktif terhadap air harus disimpan di tempat yang kering. Hindarkan dari uap air dan air. Jika terjadi kebakaran, gunakan alat pemadaman, bukan air. Selain itu, dalam melakukan kegiatan penanganan B3 ini harus tercatat dalam suatu rekaman, sehingga mudah untuk mengetahui status dan keberadaannya, serta mudah untuk dilakukan penelusuran. Selanjutnya, ini prinsip utama dalam menangani bahan-bahan kimia itu adalah thinking before doing, di mana yaitu sebelum mencampurkan, mereaksikan, atau memindahkan suatu bahan kimia, perlu dipikirkan kemungkinan apa yang terjadi akibat tindakan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aprilia Kasanova. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.